Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga, part ke-23. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Junmyung, Yoonjong, Jogul, Yeoseol, dan juga Baekchun pergi ke Nanyang untuk membantu Sekte Bayangan Gunung Berbunga dari gangguan Sekte Wudang. Ketua Sekte menatap melalui tebing tepat ke arah para murid pergi melakukan tugas dan mengumumkan pada dunia bahwa Sekte Gunung Berbunga telah berubah. Ketika termenung memikirkan berbagai hal, tiba-tiba datang Unam mengatakan bahwa baru 2 tahun telah berlalu. Ia khawatir murid Sekte Gunung Berbunga akan dipermalukan oleh Sekte Ujung Selatan sebelumnya. Tapi sekarang ia malah khawatir jika mereka akan menghajar Sekte Wudang dengan terlalu parah. Namun Unam mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Percayakan saja kepada mereka dan tunggu hasilnya. Lagi pula mereka tidak seceroboh itu. Ia yakin jika mereka akan membuat Sekte Gunung Berbunga terkenal lagi ketika mereka kembali. Ketua Sekte masih belum menimpali. Mendengar kata-kata Unam, kekhawatiran Ketua Sekte seolah menghilang, yang membuatnya menghela nafas lega. Untuk sejenak ia terdiam yang kemudian mengatakan bahwa ia yakin Gunung Berbunga akan menjadi lebih terkenal. Tapi nama buruk juga merupakan jenis ketenaran. Berpindah pada rombongan Junmyung yang tiba di sebuah kota sebelum sampai di Nanyang. Baekchun mengatakan bahwa lebih baik mereka berlari tanpa henti ke Nanyang. Tapi ia merasa Sohaeng tidak dapat menerimanya dan melakukannya. Jadi mereka perlu mencari cara lain lebih baik untuk melakukannya. Ketika Yoonjong dan yang lainnya khawatir akan transportasi, Junmyung yang di belakang mereka berhenti meminta untuk tidak khawatir, karena ia memiliki caranya sendiri. Dari balik baju Junmyung, dia menarik rentengan ikatan perak. Dengan wajah yang songong, Junmyung menunjukkan prioritasnya di atas yang lain. Tentu saja itu mengejutkan mereka semua. Mereka berteriak, kapan Junmyung mengambilnya? Pada akhirnya mereka membeli karavan untuk melakukan perjalanan menuju ke Nanyang. Yoonjong sebagai kusir yang di sebelahnya adalah Jogul. Sedangkan yang lainnya duduk di gerobak dengan Junmyung yang sibuk meminum minuman enaknya. Minuman diteguk dengan lahap oleh Junmyung layaknya air mineral. Sohaeng menatap Junmyung dengan absurd. Ia bergumam, apakah ada Taois yang meminum minuman enak selain Junmyung? Baekchun yang mengetahui kebingungan dalam hati Sohaeng mulai menghela nafas mengatakan bahwa Sekte Gunung Berbunga tidak melarang itu. Sohaeng mengatakan tentu ia tahu akan hal itu. Tapi yang menjadi aneh adalah seniornya yaitu Baekchun ada di depan mereka. Tapi Junmyung terlihat sama sekali tidak peduli akan hal itu. Baekchun melanjutkan, untuk Sohaeng tidak perlu mencoba untuk memahami keadaan konyol yang sedang dilihat mereka saat ini. Itu bukan sesuatu yang bisa masuk akal dengan mudah. Saat ini, Yeoseol tengah melemparkan dendeng ke dalam mulut Junmyung. Dan Junmyung menangkapnya seolah-olah itu adalah kebiasaan mereka. Sohaeng mencoba untuk tidak menanggapi apa yang ia lihat. Tapi itu adalah keadaan dan pemandangan yang aneh. Melihat wanita cantik yang menyuapkan dendeng pada Junmyung. Bukan wanita cantik, tapi senior menyuapkan dendeng pada juniornya. Itu terlalu aneh, bukan? Sohaeng tiba-tiba disadarkan lamunannya karena panggilan dari Baekchun. Baekchun mengatakan bahwa ia tidak bisa mendengar detailnya karena mereka harus pergi buru-buru. Tapi, tempat seperti apa Sekte Bayangan Gunung Berbunga itu? Saat Wei Sohaeng ragu dengan pertanyaan mendadak dari Baekchun, Baekchun menambahkan, ia tahu itu adalah sekte luar Gunung Berbunga, tapi mungkin akan menjadi ide yang bagus bagi mereka untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang situasi saat ini, karena mereka akan pergi membantu. Sohaeng dengan ragu-ragu mengatakan
bahwa tidak ada yang spesial dari Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Namun Baekhyun menyela, itu jelas spesial dan istimewa. Sampai belakangan ini, tidak ada artinya menjadi sekte luar dari Gunung Berbunga. Tapi meskipun begitu, Sekte Bayangan Gunung Berbunga tidak meninggalkan sekte utama dan tetap bertahan menyimpan gelar itu dengan bangga. Ia yakin, tidak ada tempat lain seperti itu di seluruh dunia. Chunmyung mendengar itu yang saat ini tengah terbaring mulai tertarik dengan pembicaraannya melirik ke arah Sohaeng. Sohaeng mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal itu karena ia memiliki rasa tanggung jawab. Ayahnya adalah seorang yang paling bangga menjadi murid Sekte Gunung Berbunga. Chunmyung yang sedang berbaring menenggak minuman enaknya terdiam mendengar cerita itu. Ia tahu pasti bayangan Sekte Gunung Berbunga telah melalui banyak hal dan menderita akan hal itu. Banyak orang yang mungkin memberitahu Sohaeng dan ayahnya untuk menyerah pada Sekte Gunung Berbunga berkali-kali. Lagi pula, tidak ada yang akan mendaftar bergabung dengan Sekte Bela Diri yang berada di bawah sekte yang gagal. Seandainya mereka menyerah menjadi sekte luar Gunung Berbunga, akan lebih mudah bagi mereka untuk berbisnis. Sohaeng meneruskan ceritanya. Ia bahkan tidak bisa memberitahu mereka betapa bahagianya ayahnya mendengar tentang konferensi dengan Sekte Ujung Selatan. Meskipun ayahnya tidak pernah minum minuman enak sebelumnya, dia menenggak 2 botol dan mulai berbicara tentang bagaimana Gunung Berbunga melebarkan sayapnya sekali lagi. Baekhyun mendengarnya lalu menganggukkan kepalanya setuju. Sohaeng kemudian meneruskan dengan menghela nafas, bahwa ayahnya selalu bangga pada fakta bahwa dia adalah murid Sekte Gunung Berbunga. Meskipun sejujurnya, orang yang belajar langsung di Sekte Gunung Berbunga adalah kakeknya. Meskipun ayahnya bukanlah generasi pertama, tapi dia selalu bangga akan hal itu. Sekte Bayangan Gunung Berbunga beruntung saat menjalankan sekte dan tidak harus kelaparan. Sampai orang Sekte Path melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Baekhyun penasaran, bukankah Sohaeng mengatakan bahwa ayahnya telah bertarung dan kalah dari Master Sekte Path, bukan? Sohaeng membenarkannya, tapi sebenarnya itu cukup aneh. Ayahnya tidak pernah mengabaikan pelatihannya. Agak aneh baginya untuk mengatakannya, tapi tidak mungkin ayahnya dikalahkan oleh murid-murid muda. Chunmyung yang masih santai dengan mengunyah dendengnya dalam hati membenarkannya. Tidak seperti orang biasa, semakin banyak akumulasi energi internal seniman bela diri, mereka menjadi lebih kuat dan semakin lambat mereka tua. Itulah kenapa Murim tidak dipenuhi dengan orang-orang tua yang rapuh, melainkan orang yang kuat. Baekhyun juga terlihat terdiam ketika mendengar cerita itu. Ada terlalu banyak keanehan yang terjadi di antara dua sekte luar ini. Pada awalnya ia mengira bahwa argumen sederhana antar subsekte, tapi sekarang, setelah dia mendengar lebih banyak tentang itu, ada beberapa hal yang tampak aneh. Sohaeng melirik Baekhyun yang kemudian mengatakan permintaan maafnya. Meskipun ia datang ke Gunung Berbunga karena ayahnya yang meminta, ia tidak berpikir jika sekte Gunung Berbunga akan membantu, karena mereka akan menghadapi sekte Wudang yang tidak mudah untuk dilawan. Dengan sedih Sohaeng melanjutkan, tidak seperti dirinya, ayahnya selalu mempercayai sekte Gunung Berbunga, dan ia rasa sekarang ia mengerti. Tidak peduli bagaimana ini berakhir, ia akan selamanya berterima kasih pada sekte Gunung Berbunga. Mendengar kata-kata Sohaeng tentang bagaimana semua akan berakhir, membuat Chunmyung marah. Ia menanyakan, apakah maksud kata-kata Sohaeng? Menurut Chunmyung, semuanya akan berakhir dengan satu jalan. Dengan mulutnya yang dipenuhi dendeng, Chunmyung mengepalkan tinjunya berteriak. Satu jalan yang ia maksud adalah menghancurkan kelapa orang-orang Wudang tanpa sisa. Sohaeng mendengar itu heran. Mengapa Chunmyung terlihat terobsesi dengan menghancurkan kelapa orang lain? Baekhyun hanya menimpali bingung, karena ia juga penasaran dengan hal itu. Yunjong akhirnya membuka suara untuk Chunmyung tahan sedikit. Ketua sekte tidak akan senang jika Chunmyung berlebihan. Namun pendapat Chunmyung tidak seperti itu, karena mungkin ketua sekte diam-diam menginginkan hal itu juga. Chunmyung dengan percaya diri tanpa perasaan bersalah meneruskan. Ketua sekte sudah tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Ia akan memastikan
Jika ketua sekte bisa menyaksikannya menghancurkan kepala orang-orang sekte Wudang. Hanya dengan begitu, ketua sekte dapat naik sebagai dewa dengan senyuman di wajahnya, bukan? Semua orang merasa aneh dengan kata-kata Chun Myung. Jogul yang duduk di samping Yunjong memuji Chun Myung yang luar biasa. Bagaimana Chun Myung berhasil menunjukkan rasa hormat dan tidak hormat dalam satu kalimat. Sekali lagi Chun Myung menegaskan, sembari mengunyah dendengnya. Mereka harus membuat orang-orang tahu bahwa kelapa mereka akan hancur. Apapun alasan yang mereka miliki karena mencari ribut dengan sekte gunung berbunga. Chun Myung memburu Yunjong untuk mempercepat gerobak mereka, karena kelapa-kelapa yang siap dihancurkan telah menunggu. Yunjong meminta untuk Chun Myung tidak berburu-buru, karena kudanya akan cepat lelah. Namun Chun Myung tidak mau alasan itu. Kuda-kuda itu telah ia beli dengan harga yang mahal, dan akan baik-baik saja. Namun Yunjong tidak mau mendengarkan kata-kata Chun Myung, dan tetap dengan kecepatan yang sama menyusuri jalan. Berpindah di sekte bayangan gunung berbunga, terlihat seorang tengah menderita sakit. Seseorang itu adalah Lim San, ketua sekte bayangan gunung berbunga. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia yakin sekte gunung berbunga akan membantu dan akan datang. Sedangkan murid sektenya, yaitu Yeom Pyong, mengatakan pada Lim San bahwa tidak ada gunanya karena mereka menghadapi sekte Wudang yang terkenal kuat. Ia tahu bahwa sekte gunung berbunga menjadi sedikit lebih terkenal belakangan ini, tapi mereka tidak cukup besar untuk bertarung dengan sekte Wudang. Tentu saja mereka harus bersyukur jika sekte gunung berbunga datang mengirimkan bantuan. Tapi jika mereka tahu tempat, sekte gunung berbunga akan menghindari keterlibatan dalam masalah ini. Yeom Pyong meminta untuk Lim San menerima kenyataan yang keras itu. Tidak seharusnya menunggu bantuan sekarang. Sekte bayangan gunung berbunga harus menyelesaikannya sendiri. Kenapa harus menaruh kepercayaan pada tempat yang tidak akan bisa membantu? Lim San mengatakan bahwa sekte bayangan adalah sekte luar dari gunung berbunga. Ia tidak bisa mengabaikan asal sekte bayangan, dan tidak seharusnya melakukan itu. Lim San berteriak ia tidak mau hidup seperti itu. Seketika ruangan hening. Yeom Pyong juga terlihat terdiam, kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengakui apa yang Lin Sam lakukan. Namun, Lin Sam menimpali. Ia tidak mencari pengakuan, ia hanya melindungi apa yang harus ia lindungi. Yeom Pyong tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ia menatap ketua sektenya dalam diam, dan menggenggam erat kepalan tangannya, bergumam dalam hati. Ketua sektenya begitu keras kepala. Karena tetua Lim San tidak akan mengabaikan sekte gunung berbunga karena bujukannya. Dan itulah salah satu alasan kenapa ia menghormati Lim San. Namun dalam keadaan ini, Yeom Pyong tidak meneruskan kata-katanya. Ketika keheningan terjadi di dalam ruangan, suara ketukan dari pintu gerbang terdengar begitu nyaring, disertai dengan suara teriakan. Suara orang itu mengatakan bahwa mereka datang untuk menyelesaikan semuanya sekaligus hari itu juga. Lim Sam tidak buru-buru keluar, ia hanya termenung. Namun pada akhirnya ketua Lim Sam bangkit dari ranjangnya mengatakan, ia tidak punya pilihan selain menemui mereka, jika tidak ingin dianggap sebagai pengejut. Hari di luar tengah hujan lebat. Lim Sam membuka pintu gerbang dan menemui mereka, para orang-orang dari sekte Wudang. Lim Sam menanyakan, mengapa mereka datang lagi? Tidak ada yang perlu mereka bicarakan lagi, bukan? Seseorang yang merupakan master dari sekte Pat, sekte cabang dari sekte Wudang, mengatakan untuk tidak bertele-tele lagi. Lim Sam mengetahui jawabannya. Karena Lim Sam kalah dalam pertarungan, maka sekte bayangan gunung berbunga harus keluar dari Nanyang. Lim Sam menimpali, siapa yang mengatakan bahwa yang kalah harus meninggalkan Nanyang? Master Sekte Path mengatakan bahwa itu adalah aturan yang tidak terucapkan. Meski sekte bayangan gunung berbunga tetap tinggal di Nanyang, bukankah sudah jelas bahwa bisnisnya akan menjadi sulit dibayangkan? Ia akan mengatakan bahwa Lim Sam dan sekte bayangan gunung berbunga harus meninggalkan Nanyang hari itu juga. Lim Sam masih keras kepala mengatakan ia tidak berniat melakukan itu sama sekali.
Master Sekte Path terlihat kesal mengancam. Apakah Wilin Sam akan menyadari sesuatu setelah adanya kerusuhan yang terjadi? Hujan terus mengguyur disertai dengan petir yang menjambar bertubi-tubi. Seseorang di belakang Master Sekte Path maju ke depan dan meminta untuk menyerahkan padanya, dan ia akan berbicara dan menggantikannya. Wilin Sam melihat dan menilai orang itu. Dari topi yang digunakan, jubah hitam, simbol pohon pinus yang ada di dadanya. Ada banyak sekte di dunia, tapi hanya ada satu yang menggunakan itu di bajunya. Dia adalah murid Sekte Wudang. Seorang itu memberi salam dan memperkenalkan diri, bahwa ia adalah murid Sekte Wudang bernama Jin Hyun. Wilin Sam terkejut mendengarnya. Bukankah julukannya adalah The Unchasing Sword? Jin Hyun mengangguk, tanda membenarkannya. Menurutnya itu sedikit memalukan, tapi ia terkenal dengan julukan itu. Wilin Sam sedikit khawatir, karena Jin Hyun juga dikenal sebagai naga pedang Wudang. Dia murid teratas dari generasi baru, dan orang yang bisa menjadi ahli pedang terkuat di dunia. Karena Sekte Wudang mengirimnya, mereka pada dasarnya menyatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting bagi mereka. Jin Hyun mengatakan bahwa ia telah mendengar apa yang terjadi dari Master Sekte Path. Ia mendengar bahwa Wilin Sam ingin tinggal di Nanyang, tapi menurutnya itu bukan ide yang bagus. Masalahnya akan meningkat jika ada dua akademi bela diri di wilayah yang kecil, karena masing-masing akademi akan menerima murid yang lebih sedikit. Itu hanya akan membuat keduanya menjadi lebih sulit. Wilin Sam meminta untuk tidak mengatakan hal yang sudah jelas. Tapi mengapa Sekte Bayangan Gunung Berbunga yang harus pergi? Sekte Bayangan Gunung Berbunga telah ada lebih dulu di Nanyang. Jin Hyun mengatakan untuk Wilin Sam tidak salah paham. Ia tidak akan meminta Wilin Sam untuk pergi begitu saja. Ia telah mempersiapkan kompensasi. Sekte Wudang akan membayar semua biaya relokasi jika Sekte Bayangan Gunung Berbunga pindah. Mendengar itu membuat Wilin Sam benar-benar kesal. Mereka mengatakan itu meski tahu uang bukanlah masalah. Sekte Bayangan Gunung Berbunga adalah milik Nanyang. Ia memiliki sejarah di Nanyang, dan anggotanya juga berakar di sana. Meminta untuk meninggalkan semua ini sama saja meminta untuk menghapus latar belakang dan memulainya dari awal. Wilin Sam menegaskan, ia tidak akan melakukan itu. Jin Hyun menatap dengan tajam. Ia menghela nafas mengatakan, jika Wilin Sam bersikeras untuk tetap tinggal, ada cara lain yang harus dilakukan. Wilin Sam terlihat terkejut dan terbata menanyakan apa yang harus ia lakukan. Tapi tidak disangka, karena yang harus Wilin Sam lakukan adalah menghapus simbol bunga plum dari papan namanya. Itu tentu mengejutkan Wilin Sam. Tubuhnya bergetar hebat hingga akhirnya ia tetap kukuh, tidak akan melakukan itu. Itu membuat Jin Hyun menghela nafas mengatakan, Wilin Sam hanya membuat dirinya sendiri dalam masalah. Dengan tatapan bengis, Jin Hyun mengatakan bahwa ia memberi waktu selama 6 jam. Jika Wilin Sam tidak meninggalkan Nanyang, maka ia akan memaksanya. Wilin Sam berteriak, Sekte Wudang sangat memalukan. Apakah itu adalah sikap dari Sekte Wudang yang katanya memiliki reputasi yang baik? Mendengar itu membuat Jin Hyun meminta untuk Wilin Sam tidak salah paham. Alasan Sekte Wudang terkenal di seluruh dunia karena begitulah mereka beroperasi. Ia telah memberikan semua pilihan pada Wilin Sam, dan Wilin Sam lah yang menolaknya. Dengan berbalik, Ji Hyun mengatakan untuk mengingat, ia hanya memberi waktu 6 jam. Atau mungkinkah Wilin Sam berusaha keras untuk tinggal karena menunggu bantuan dari Sekte Gunung Berbunga mengirim bantuan? Wajah Wilin Sam menjadi kaku mendengar hal itu. Ji Hyun sekali lagi menanyakan, jangan katakan Wilin Sam berpikir Gunung Berbunga akan membantu untuk bertarung melawan Wudang. Jin Hyun menghela nafasnya meneruskan, sekte luar dari Sekte Gunung Berbunga, jika Wilin Sam melakukannya untuk menahan sesuatu, maka Wilin Sam harus memilih. Tapi ketika ia belum menyelesaikan kata-katanya, suara teriakan terdengar. Apa yang Ji Hyun tengah bicarakan? Suara itu mengejutkan Ji Hyun hingga menoleh untuk mencari sumber suara itu. Karena yang tidak lain itu adalah si MC Urakan. Chun Myung telah sampai. Dan chapter pun berakhir.
Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-23. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!